CEO Highclay, Pak Suyono Nginsi bersama Pak Wafi Haroa. Kami persilahkan. Tes. Oke. Ini next. Oh ya, oke. Oke, selamat siang semuanya. Mungkin udah salah pencet kan. Mungkin sebelum gue mulai, gue mau kayak nanya-nanya dikit deh, kayak arahan orang-orang di sini tuh kayak gimana sih? Di sini siapa yang tujuan utamanya tuh bikin game untuk earning? Jadi kayak gue pengen banyak duit nih, terus kayak game itu adalah salah satu cara untuk dapat duit yang banyak. Terus kayak gue pengen bikin game. Itu siapa aja? Oke, nice. Berarti sekitar 30%. Wih. Terus rough calculation. Terus di sini siapa yang bikin game itu karena kayak wah, gue rasa game kayak gini keren nih, tapi kok nggak ada yang bikin gitu kan. Terus kayak gue pengen bikin deh, atau kayak wah, gamenya si ini keren banget nih, Genshin Impact keren banget nih, gue pengen juga bikin kayak Genshin Impact kayak gitu. Siapa? Angkat tangan. Yang pengen bikin game keren gitu loh. Kok dikit ya? 1, 2, 3, 4. Oke, sip. Berarti jauh lebih ke duit ya? Berarti gue harus bahas cuan. Oke. Nah, di situ gue bakal bahas soal making games for niche audience, gitu. Nah, kenapa niche audience? Karena ini judulnya sebenarnya diubah, jadi kayak judul yang dulu itu di band. For some reason, jadi kayak ada yang kurang setuju. Jadi kayak kalau ada judul yang dulu di Facebook atau sosial media dan kok beda, oh ada yang kurang setuju, gitu. Oke, tes, lanjut. Loh, ngelek. Oke. Nah, mungkin kita kenalan dulu karena tak kenal maka tak sayang. Jadi gue itu Suyono, gue CEO dan founder dari Highclay Studio. Dan kalau mau yang kontak email, silakan kontak ke email tersebut, kayak gitu. Terus lanjut ya. Ini gue kasih keluar beberapa warning sebelum gue mulai presentasinya. Jadi yang dibahas di sini itu sesuai dengan pengalaman dan perspektif gue sendiri. Jadi kemungkinan itu tidak cocok untuk semua orang. Dan kemungkinan juga gue bakal ngebantah kata-kata yang kayak prinsip-prinsip yang umumnya orang pakai di kayak bisnis atau game dev, kayak gitu-gitu. Nah, karena menurut gue kayak setiap orang itu punya jalannya masing-masing. Jadi kayak kalau kalian lihat yang di sini terus kayak, kok nggak cocok dengan ini, nggak cocok dengan ini, ya beda jalan ninja aja gitu. Kayak gitu. Jadi mungkin ada yang nggak cocok, kalau cocok ya nice, nggak cocok ya udah gitu. Terus di sini mungkin bakal lebih banyak cerita daripada teori. Kenapa lebih banyak cerita daripada teorinya? Karena teori itu gampang kalian cari, kayak gitu menurut gue ya. Dan gue lihat kayak teori-teori yang sudah selama ini dikasih itu kayak udah nice banget sih. Kayak kalau kalian bisa implement semua teori yang dikasih selama ini di Gamesit, yang dari speaker sebelumnya, gue bilang kalian bakal pasti bisa bikin game yang sukses, kayak gitu. Jadi kalau gue bilang sih mungkin yang gue bisa provide lebih itu lebih ke ceritanya. Kayak experience-nya itu literally kayak gimana sih? Oh ya kita kejar KPI kayak gitu kan. Tapi kayak waktu proses kita kejar itu kayak gimana sih? Apa sih yang kita alamin kayak gitu-gitunya? Gue bakal lebih fokus ke situ. Terus yang ketiga nih, yang paling krusial adalah asli orang Makassar. Jadi kayak walaupun namanya Suyono itu tipuan, bukan orang Jawa. Itu sebenarnya orang Makassar, tapi for some reason namaku Suyono, kayak gitu. Kayak tukang bakso depan rumah kayak gitu kan. Jadi mungkin kalau ada kata-kata atau cara bicara yang agak kasar, maklumkan saja. Kayak gitu. Soalnya Makassar memang kasar, makanya Makassar. Oke. Yang pertama ini, jadi gue di sini tuh bakal ngebahas gimana sih prosesnya gue bikin studio dan gimana sih proses sampai gue bisa bikin game yang namanya itu Panda Clip Deblective. Di sini yang tahu Panda Clip siapa? Ada nggak? Nggak usah yang depan. Ada ya satu. Nice. Kasih permen. Mau permen nggak? Jadi pernah main kah gamenya? Pernah nggak? Tahu aja ya? Nggak masalah. Nice.
gue udah bangga. Paling tidak ada satu orang yang tahu kalau gue bikin game. Jadi Panda Clip ini sebenarnya tidak banyak achievement. Jadi kayak kalau yang tadi kalian lihat, Google Award dan lain sebagainya, no. Kita tidak ada menang-menang achievement kayak gitu. Dan gue juga sebenarnya masih bingung kenapa gue ada di sini. Tapi yang achievement yang kalian bisa lihat ini ya 500.000 download yang pertama. Terus kita itu waktu rilis itu kita masuk top new trending kategori RPG. Jadi kayak game yang lainnya itu game-game luar gitu kan. Terus kayak kita masuk juara 1. Yeay. Game lokal, anak bangsa. Gitu. Oke, jadi ini poin yang gue bakal bahas. Jadi gue bakal bahas dulu dari background Haikal itu kayak gimana. Jadi kayak kalian itu bisa ngerti kayak proses bikin studio itu kayak gimana sih. Terus background waktu bikin game Panda Clip itu kayak gimana, prosesnya kayak gimana, dan apa aja yang gue dapat dari Panda Clip. Kayak gitu. Jadi mulai dengan background Haikal. Nah, ini gue bahas singkat aja. Mungkin ini proses gue awal mulai. Jadi kayak kan di sini banyak bahas teori kayak apalah kayak kita harus research dan lain sebagainya gitu kan mulai kan. Tapi kayak bukan literally apa yang dilakukan. Nah, kalau gue itu mulainya itu kan di Makassar, dan di Makassar itu orang-orangnya itu kayak apa ya, gaptek gitu. Gue udah tahu ya kalau di sini ya, kalau di sini kayaknya gak maju ya karena banyak turis dan lain sebagainya gitu kan. Nah, di Makassar itu rada gaptek itu sampai di titik di mana waktu gue kayak maju speaker gini, gue itu nggak menjelaskan kayak caranya bikin game itu kayak gimana. Tapi gue itu menjelaskan kalau game itu dibikin sama manusia. Kayak gitu. Jadi kayak orang itu, gue seriously. Jadi kayak gue itu menjelaskan kalau game developer itu adalah sebuah pekerjaan. Kayak gitu. Sebelum gue ngebahas bikin game gitu. Kayak gitu. Jadi hurdle itu jauh lebih gede. Dan akhirnya tuh gue kan mau bikin game nih, tapi gimana? Kayak keluarga tidak support, terus kayak komunitas tidak ada yang bikin game literally. Bahkan kayak gue juga nggak tahu kok apakah game developer itu benar bisa menghasilkan kayak gitu. Jadi ya udah, karena di lokal nggak ada, gue masuk forum Unity. Di sini ada yang tahu forum Unity kan? Jadi kayak Unity itu punya forum dan kita bisa join. Terus kayak ya udah cari-cari tim di situ. Terus kayak gue itu join sampai 20-an tim. Ini angkanya doang yang 20-an. Tapi kayak ada yang kayak gue masuk, gue datang gue ngapain gitu kan. Kayak gitu. Tapi kayak apa ya? Belajar gitu loh. Oh, ternyata leadership yang bagus tuh kayak gini. Awalnya gue bahkan kayak ini gue yang salah pakai leadernya yang salah kayak gitu kan. Tapi kayak setelah 10 tim pertama gue join gitu kan. Akhirnya gue tahu oh ini leadernya Parni anjing. sorry. Terlalu ya. Kayak gitu. Jadi kayak tim itu kayak gitu. Jadi kayak kedengarannya doang angkanya tinggi gitu kan. Kayak gak ada apa-apanya gitu loh. Terus dari 20-an tim gitu. Jadi kayak setelah kayak lewatin 10 tim lebih dan sudah sentuh yang 20-an gitu kan. Terus kayak akhirnya tuh mulai bisa bikin game. Jadi kayak itu sekitar berapa belas tim yang di awal itu cuma apa ya? Kayak enggak ada yang jadi gitu loh. Cuma kayak peperangan di dalam enggak ada yang jadi. Terus ya akhirnya jadi beberapa game kecil. Terus kayak jadi nyoba kayak apa ya? Gue udah bisa bikin game nih. Kayak gampang aja trading game gitu kan. Terus gue pengen cari nih komunitas yang lokal juga gitu kan. Karena menurut gue, kalau gue bisa bikin, harusnya ada juga orang lain yang bisa bikin game gitu kan. Tapi ternyata tidak seperti itu. Jadi yang gue lakuin adalah gue kayak mau mengembangkan komunitas game dev gitu loh. Karena gue cari komunitas lokal, itu yang gue dapat itu namanya game developer, tapi isinya orang cosplay. Gitu loh. Kayak, ini serius ya, ini serius. Jadi gue tidak mau lebih-lebihkan ini literally apa yang terjadi gitu loh. Kenapa yang dalam cosplay? Terus kayak karena komunitas luar itu ndak ada yang nice gitu kan. Jadi kayak gue mau bikin UKM di kampus. Jadi kayak gue kontak dosen, terus kayak kumpul-kumpul mahasiswa kayak gitu kan, kayak junior, senior dan sebagainya buat bikin tim kayak gitu. Terus ternyata pas dibikin dosennya tuh ternyata mau cari muka. Jadi dia tuh nggak bikin apa-apa kayak gitu loh. Bener kayak aduh pokoknya ini kacau sih. Dan pas gue jalan gitu karena gue juga nggak ngerti kayak managing dan sebagainya, itu kacau gitu loh. Kayak mereka tuh bingung apa yang mau dilakuin dan akhirnya tuh nggak ada sama sekali game yang jadi. Bahkan progresnya cuma gue yang progres, yang lain tuh nggak progres sama sekali kayak gitu. Terus ya udah kayak mau join komunitas bisa, mau bikin UKM juga ribet gitu kan. Terus kayak ya udah cari studio lokal gitu kan. Studio lokal yang gue bisa join apa. Jadi kayak kebetulan waktu itu ada studio lokal walaupun gamenya jelek gitu kan. Nah, ya literally namanya studio lokal kan. Ya,
kurang bagus bener. Ya kurang bagus. Gamenya kurang bagus gitu. Nah, terus apa? Masalahnya gini, kayak gamenya tuh kurang bagus dan mereka tuh sangat lama bikinnya, tapi kayak mereka sangat pede dengan gamenya gitu loh. Dan itu bikin gue trigger sebenarnya gitu kan. Kayak ini orang kayak apa bikin karakternya aja gitu kan untuk game top down shooter kayak gitu-gitu itu udah butuh 1 minggu 2 minggu, terus kayak kerjanya itu sudah kayak orang kerja yang capek banget gitu kan. Kayak aduh, kok bisa gitu kan. Jadi kayak nanti itu kayak semakin lama kalian game dev itu kayak skill kalian yang paling terasa itu adalah skill tarik nafas gitu loh. Jadi kayak serius. Jadi kayak 2 minggu lu kerja apaan aja? Ini udah jadi karakter. Karakternya jelek, terus kayak belum selesai hal juga, ininya belum ada. Gitu. Jadi itu nanti skill yang kalian bakal dapat juga kok. Terus ya karena nggak cocok, terus ya udahlah kayak karena ada studio lokal juga yang bagus, terus kayak UMKM dan sebagainya ada yang work, ya udah bikin studio sendiri aja kayak gitu. Dan akhirnya jadilah Highclay. Awal terbentuk Highclay. Jadi awal terbentuk Highclay itu kita tuh cuman posting di Facebook, bukan kita sih. Gitu kan. Karena cuma gue yang ada gitu kan. Sebenarnya ada 1 orang lagi tapi kayak gue gimana ya mau cerita dramanya tuh enggak ya kayak gitu ya. Jadi kayak sebenarnya 1 orang lagi. Dan apa ya pas kita jalan gitu kan, kayak dia tuh gimana ya? Kayak dia tuh pengen bermalas-malasan tapi kayak dia pengen ambil kreditnya. Dan dia itu kebetulan dia yang jadi CEO karena kayak gue tuh apa ya, gue tuh dasarnya tuh malas banget sebenarnya berinteraksi dengan manusia gitu loh. Kayak gue tuh tipe yang pengen mengurung diri di kamar dan kayak gue bikin game, ya silakan kalian urus yang lainnya kayak gitu-gitu loh. Gue tuh tipenya kayak gitu. Gue tuh bukan tipe CEO sebenarnya. Tapi karena CEO-nya kayak gini, akhirnya kacau kayak gitu kan. Terus kayak hal paling gila yang dia lakukan, dia itu kan pegang ketua komunitas Makassar Game Developer. Dia itu nge-kick semua admin yang lain. Terus dia itu nggak aktif lagi Facebooknya. Jadi itu langsung apa? Makassar Game Developer itu langsung pada situ nggak bisa dipakai. Kayak gitu. Terus arahnya lagi, itu kan dipegang CEO-nya Highclay. Jadi kayak akun Google Play dan lain sebagainya itu dia yang pegang. Terus dia menghilang gitu. Kayak anjir gitu kan. Terus kayak itu sampai apa ya, dia kayak gue kayak kejar-kejar dia gitu loh. Dia kuliah di mana gitu kan. Pas dia pulang kuliah gue langsung ada di depannya gitu. Halo gitu. Surprise gitu. Kayak gitu-gitu. Dan akhirnya ya baliklah akunnya kayak gitu. Tapi yang komunitasnya enggak balik sih kayak gitu. Kok dead? Waduh kena sensor. Waduh. Maaf Pak. Kena sensor itu. Gimana? Kena karma itu barusan. Masih dosaku masih bisa dipikul enggak? Waduh. Waduh. Apakah gue harus bercerita tanpa PPT? Gue mau cerita apa lagi? Gue juga. Jangan. Kalau yang mau denger gibahan di belakang layar aja. Oke. Sip. Thank you. Udah? Nah, balik lagi di sini. Nah, terus tim awal itu kok nge-feedback suaranya? Emang gitu ya? Ya udah sih. Jangan dulu. Spoiler. Krik. Gue masih diterima enggak ya di sini? Apakah ini waktunya gue pulang? Oke, mungkin sekian dari saya. Oke, jadi gue lanjut aja kayak cerita. Bisa nggak? Jadi kayak kita tuh dulu apa ya, kan bikin tim kan. Otomatis gue tuh cuma kayak apa ya, cuma masih kuliah gitu kan. Kayak nggak punya apa-apa. Jadi apa yang dijanjikan, ya itu yang kayak dibilang sama si Ucup tadi, passion gitu kan. Recruiting di Facebook terus kayak wah nanti kita bakal bikin game yang keren banget. Anjir. Dan tentu saja ada orang yang tertipu gitu kan. Nah, jadi kayak akhirnya kita tuh jadi tim 4 orang.
Dan tim 4 orangnya itu kebetulan itu hoki banget, itu langsung lengkap semua role. Jadi gue itu bisa programming, terus kayak ada seorang game design, terus kayak satunya itu composing, terus yang satunya itu artis. Kayak gitu. Jadi langsung lengkap. Terus kayak pikiranku, wah dengan tim yang lengkap gue pasti langsung bikin game yang keren gitu kan. Ternyata tidak seperti itu. Jadi gue setelah bikin 2 game, itu 2 gamenya tuh 2 game yang simple. Dan kayak kita pikir mungkin bakal ada earningnya dikit gitu kan. Ternyata dikit pun tidak ada. Jadi biar aku kasih gambaran game yang tidak kayak kalau kamu nggak tahu apa-apa terus kayak kamu asal publish itu kayak gimana ya. Jadi kayak duitnya itu $0,1 gitu. $0,1. Itu udah lumayan, biasanya 0. Jadi kayak wih 0 ada 0,1 yay gitu. Nah, kayak gitu. Dan akhirnya timnya tuh pecah setelah 2 game pertama yang dibikin. Karena gamenya itu tidak earning dan karena semuanya mau duit, ya akhirnya mulai kayak wah kok kayak gini kayak mulai itu loh kayak tunjuk-tunjuk gitu loh, kamu yang salah, kamu yang salah kayak gitu. Dan akhirnya timnya pecah kayak gitu. Dan karena timnya pecah terus kayak gue pikir bangke lah kayak CEO yang dulu ini bermasalah banget gitu kan, emang susah banget ya jadi CEO, ya udahlah gue yang jadi CEO gitu kan, ya keputusan yang salah gitu. Nah jadi kayak dulu itu waktu awal-awal kita bikin Highclay gitu kan, karena gue juga bukan yang CEO. Jadi kayak arahan gamenya itu nggak jelas, karena salah satu tujuan CEO itu adalah kita kayak mengarahkan produknya itu mau kemana, company-nya itu mau kemana, kayak gitu kan. Dan karena CEO-nya nggak jelas, ya gamenya nggak jelas. Terus kayak dulu itu aku pikirnya kayak, oh dengan kita target market yang segede mungkin, otomatis kita dapat nanti tuh audiens yang lebih gede juga, ya kan. Karena kayak gitu. Jadi kayak game yang dulu aku bikin itu game-game casual gitu loh, karena bisa ke semuanya. Dan ternyata tidak seperti itu. Jadi kayak target yang niche atau yang spesifik. Nah, nanti aku jelasin yang spesifik itu kayak gimana. Itu kayak itu jauh lebih bagus karena itu jauh lebih terjamin. Dan yang kedua itu lebih fun karena contoh yang kamu target spesifik itu yang susah yang kamu ngerti. Jadi contoh kayak kamu suka Genshin Impact kayak gitu kan. Ya udah kamu bikin game yang kayak Genshin Impact. Dan kamu tahu faktor-faktor bikin game kayak Genshin Impact bukan maksudnya bikin company kayak Genshin Impact ya kayak gitu. Tapi kayak maksudnya versi kecilnya. Kayak apa sih sebenarnya hook dari kayak gitu kan. Terus kayak kita bikin versi kecilnya. Nah, itu sebenarnya lebih terjamin karena kayak kalau niche yang kecil itu kayak gini loh, kayak mana yang lebih mungkin kalian download? Game yang bisa dimainin sama semua orang atau game yang cuma kamu yang ngerti? Ngerti nggak? Kayak gitu. Makanya itu biasanya salah satu ads yang paling populer gitu kan. Game di atas 17 tahun jangan diklik gitu loh. Ya nggak sih? Kayak kalian pernah lihat nggak sih ads kayak gitu kayak game di atas 17 tahun nih, kalau di bawah 17 tahun jangan mainin kayak gitu kan. Karena kayak orang itu sukanya itu yang niche gitu loh. Kayak yang lebih tertarget. Jadi kayak lebih tertarget itu walaupun audiensnya itu lebih kecil, kelihatannya lebih kecil kolamnya. Tapi kayak sebenarnya yang kalian bisa ambil dari situ itu lebih banyak. Kayak gitu. Dan biasanya fans itu lebih hardcore. Hardcore itu kayak gimana? Kayaknya nggak perlu gue jelasin karena mungkin kalian udah ngerti ya kayak gitu. Hardcore. Nah, mungkin nanti aku lebih jelasin lebih dalam. Jadi ini proses transisi gamenya. Jadi kayak yang di atas itu game kita yang awal-awal. Jadi kayak itu game yang masih general. Terus kayak ada yang, wih Indo banget gitu kan, balap karung. Ini balap karung sering pernah main gak sih? Ada yang tahu? Gak ada ya? Tahu ya? Oh tahu? Oh nice, gila. Jadi kayak itu game kita yang awal-awal dan yang paling banyak downloadnya itu yang balap karung kayak gitu. Terus kayak ini targetnya itu tidak jelas. Ada yang Indo, ada yang rada-rada Japanese, ada yang rada-rada ada yang kayak gambar Thai di situ kayak for some reason kayak gitu kan. Nah, terus kayak itu ternyata itu nggak jelas gitu loh targetnya. Dan kayak pas gue jadi CEO gue kayak ya udah kita coba target ke ACG gitu kan, anime kayak gitu. Jadi kayak kita coba target ke anime aja karena kayak gue juga lebih suka anime kayak gitu. Dan akhirnya itu gamenya tuh berubah menjadi yang di bawah, menjadi Panda Clip dan Guardian Girls kayak gitu. Itu niche market. Background game Panda Clip. Gimana sih proses pembuatan game Panda Clip? Nah, jadi kayak sebelum gue bikin game Panda Clip itu kan gue bikin yang tadi yang namanya Guardian Girls. Terus Guardian Girls itu game top down shooter 2D, 2D, yang kayak pesawat-pesawat gitu kan, tembak ke atas gitu. Nah, terus kan itu kan game simple kan. Nah, kenapa gue bikin game simple? Padahal kayak yang sebelumnya gue udah tahu kayak casual itu ya marketnya itu nggak jelas kayak gitu kan. Kayak tarik orang untuk main itu lebih susah kayak gitu. Terus kayak kenapa gue bikin game top down shooter doang?
Terus kayak top down shooter-nya itu super simple. Jadi kayak tidak ada level, tidak ada item, tidak ada inventory, tidak ada unlockables dan sebagainya. Kayak kenapa gue bikin kayak gitu kan. Nah, itu sebenarnya ini apa ya? Itu ada yang gue sebutnya itu gatekeeper gitu. Gatekeeper ini itu bisa positif dan negatif tergantung dari mana kalian melihat. Tapi gue penasaran dulu, kayak di sini siapa yang merasa game dev itu susah? Game dev itu susah? Semua ya? Di sini ada enggak yang merasa game dev itu gampang? Nice. Nah, kayak gitu deh. Menurut gue itu adalah gatekeeper itu yang bikin itu game dev itu terasa itu kayak susah gitu loh. Dan mungkin bagi gatekeeper dan di kalangannya memang itu susah. Tapi kayak sebenarnya game dev itu enggak susah untuk semua orang. Paling tidak bukan untuk saya, kayak gitu. Nah, dan bukan cuma gue ya, maksudnya kayak ada juga orang-orang yang merasa itu game dev itu enggak sesulit itu kok. Kayak gitu. Enggak pernah dengar kan? Karena langka. Kayak orang itu terlalu terbawa mindset sama gatekeeper. Gatekeeper tuh kayak gini. Buka slide. Ini salah satu postingan yang ada di Game Dev ID. Jadi gini, dia bertanya, jangan dibully om. Dana untuk buat game itu kira-kira berapa ya? Turn based online, guild wars, etc. Apakah dengan dana 100 sampai 200 juta akan cukup suhu? Saya bukan game kayak gitu kan. Nah, tahu nggak sih kayak gue liat ini kan itu banyak banget 100-200 juta. Gue itu awal bikin Panda Clip gitu kan. Gue itu cuma punya duit untuk kontrakan gitu. Terus kayak ya jadi aja gitu kan. Terus kayak udah earning berapa lah kayak gitu-gitu kan. Itu awal-awal mulai itu kayak gitu kan. Dia punya 100-200 juta. Gue kayak, wih nice banget itu, udah bisa banget kan. Gue kayak responnya tuh kayak gitu kan. Nah, tahu nggak sih komennya? Kalau dana 100 sampai 200 juta, jangan coba-coba bikin game online. Gak bakal cukup. Belum cukup untuk kinerja yang profesional. Kalau prototype masih mungkin dan ambil tingkat programmer menengah, tapi jangan harap banyak juga sih. Nah, ini yang di bawah ini lebih gila lagi. Misalkan ngekos 1,5 per bulan, makan 2 juta per bulan, kayak gitu. Nah, gue nggak bilang ini salah. Ini di satu sisi itu benar. Kayak gitu kan. Tapi permasalahannya adalah, ini kayak gini loh. Ini kayak kalian andaikan kalian mau main game kan. Anggaplah kalian mau main Harvest Moon. Di sini main Harvest Moon kan. Tahu kan Harvest Moon kan? Nah, anggaplah kalian mau Harvest Moon terus kayak gini. Kalian tuh udah pikir kayak, nanti nih kalau gue main gue mau nikahin siapa ya? Terus kayak tanaman apa aja yang gue tanam di spring, tanaman apa aja yang gue tanam di summer, tanaman apa aja yang di fall. Terus kayak kira-kira duit gue itu nanti bakal cukup enggak ya? Yang mana yang returnnya paling tinggi untuk nanti di bulan ini nanti gue bisa menikah sama ini dan kayak gitu. Mestinya siapa sih yang main Harvest Moon kayak gitu? Adakah? Ya enggak pernah. Iya, gue ngerti dan gue nggak bilang ini sesuatu yang salah, tapi ini soal style kayak gitu loh. Dan menurut gue ya kayak gitu kan, gue tuh kalau mau melakukan sesuatu ya tidak perlu perlu dipikirin, tapi kayak tidak perlu sepanjang itu. Kayak ada hal-hal yang kalian itu bakal discover along the way gitu loh. Kayak kalian sambil ngedev, terus kayak nanti kalian ternyata kalian dapat ini. Kayak gini, kayak kalian dapat contoh ceritanya si Joseph terus kayak dia fail di sini terus kayak dia bilang failnya itu karena ini. Kalian jangan sampai kayak gitu kan. Kalau menurut gue itu kayak gini, kayak apa? Nggak usah dikasih tahu, biarin aja mereka fail di situ. Gitu kayak gini, bener ya, ini bukan negatif ya. Maksudnya kayak gini, itu kata-kata yang ditulis di situ, itu cuma mewakili sepersekian persen dari apa yang sebenarnya dialamin, ya nggak sih? Ya kan? Kayak kalian itu nggak tahu literally itu apa yang terjadi sih. Terus kayak kalian itu udah berasumsi nanti itu bakal sesulit itu. Padahal itu sebenarnya enggak gitu loh. Kayak hidupmu gampang gitu kan. Enggak kan? Tapi hidup aja kan. Kayak gitu. Jadi kayak game dev itu enggak perlu dipikirin kayak gitu loh. Nah ini gatekeeper. Nah karena gue kena gatekeeper, jadi kayak gue itu jadi takut bikin game RPG. Kayak aduh gimana nanti sistem levelingnya, aduh berapa XP yang dibutuhkan untuk level up, aduh item apa nanti yang mau dikasih, aduh nanti kalau craftingnya itu mau dikasih material apa, kayak gitu-gitu kan. Dan akhirnya gue bikin yang super simple, Guardian Girls. Dan tentu saja Guardian Girls fail. Jadi itu cuma 5K download, top down shooter 2D, bullet hell, itu refnya dari Toho tapi di mobile, fail banget gitu kan. Sedangkan di PC aja orang kesusahan, apalagi di mobile. Mobile kan itu playernya jauh lebih kasual kan. Jadi ini game super fail. Tapi di tengah failnya itu, gue berhasil jadi finalis di Kompes 9. Wih. Jadi ini salah satu kompetisi yang Boy juga ikut. Yang dia menang, gue enggak. Gitu. Nah, tapi walaupun gue enggak menang, gue dapat sesuatu di sini. Jadi gue tuh ketemu sama orang yang sangat mencerahkan. Namanya tuh Johannes Tindio. Ini dia tuh CEO Gacho Games.
Kalau yang tahu Epic Conquest dan yang ikut sesi sebelumnya, itu dia presentasi juga. Nah, gue ketemu dia, terus kan gue lihat kan gamenya keren banget kan. Tapi ini di kala Epic Conquest itu belum publish. Terus kayak gue tanya gitu kan, kayak, wih gila, lu bikin game keren banget. Lu cara bikinnya kayak gimana gitu kan. Jadi kayak, gue bertanya, gimana caranya bikin game bagus gitu kan. Sering, terus kayak dia kasih pesan. Terus gue baca pesannya. Bikin aja. Ini sumpah ya, maksudnya gue enggak melebih-lebihkan, gue enggak ngejok atau apa, tapi ini literal apa yang terjadi. Terus kayak, gue kayak, serius? Terus kayak, dia bilangnya, ya gue serius gitu. Terus kayak gue, pernah makan sepatu enggak? Kayak gitu kan, sih apa sih ini orang ngejok gitu kan. Orang, gue pikir kan kayak gitu kan, gue enggak mungkin ini, ditipu-tipu gue, kayak gitu. Tapi permasalahannya setelah mereka publish, itu di bulan pertama itu mereka dapat 100.000 download. Dan kayak earning di bulan pertama itu sekitar 20 juta. Kayak gitu, itu bulan pertama. Kayak gitu. Jadi kayak orang yang pesannya kayak gini, itu sukses. Otomatis penasaran kan? Ya gue juga penasaran. Dan akhirnya, gue jadi collab. Karena gue itu tipe orang yang, kalau gue itu nggak bisa mengfigure sesuatu, gue itu pengen cari tahu. Kayak gitu. Kenapa sih dia bisa sukses? Apakah itu hoki? Gue sih nggak percaya namanya hoki ya. Kayak gitu. Nah, kayak gue coba gali-gali orangnya lebih dalam. Terus kayak gue coba aja dia collab. Nah, terus kalau mau bikin game apa nih? Terus kayak kita pas cek-cek Facebook, oh ada yang namanya itu Panda Clip. Dan Panda Clip ini kayaknya cocok dengan target marketku, soalnya sama-sama nih. Kayak gitu. Terus permasalahannya adalah Panda Clip itu orangnya tuh di Bandung. Dan apa ya, kalau mau ngobrol sesuatu itu lebih terpercaya kalau kamu ketemu langsung sama orangnya. Kayak gitu. Terus ya udah, gue terbang ke Bandung. Cium. Ketemu autornya. Terus kayak pas ketemu autornya itu, kayak kan gue bingung kan, kayak gimana nih cara ngomongnya gitu kan. Terus kayak gue kayak bilang aja kayak, wah ini jadinya kayak nanti ini kita bakal share hasil gitu kan. Jadi lu maunya dapat berapa persen? Nah, persennya itu kayak gimana ditanya kan. Terus gue bilang, gini, jadi seandainya lu 20% dan earning kita seandainya 100 juta, wah, lu bakal dapat 20 juta. Wih gila gede banget gitu kan. Terus kayak dalam hati gue ketawa gitu kan. Gitu kan. Gue juga gak tahu apa-apa gitu kan. Jadi kayak 100 juta, kalau 100 juta ya gitu. Kayak gitu. Dan kita itu tanpa plan sama sekali. Terus kayak, gue pikirnya kayak gini. Nah, Nindya ini kan jago banget kan. Dia bisa bikin game yang keren banget kan. Terus kayak si Panda Clip ini juga bisa bikin apa ya, komik strip itu yang bagus banget gitu loh. Dan dia itu menggambar cepet banget. Dan gue juga contoh bisa ngoding cepet kayak gitu kan. Ya, pastinya dengan 3 orang yang jago-jago, itu gamenya pasti sukses kayak gitu kan. Dan tentu saja tidak seperti itu. Dan itu kayak apa ya, kayak gue tuh jadi kayak pengen cari-cari inspirasi gitu kan. Kayak awalnya itu gue itu sebenarnya orang Makassar kan. Nah terus itu gue ke Bandung. Terus kayak selama perjalanan game dev itu kayak apa ya, kayak karena gue nggak bisa mengfigure out kayak formula untuk sukses, formula untuk game yang bagus itu kayak gimana sih. Dan kayak gue penasaran gitu loh, kayak game dev di tempat-tempat lain itu kayak gimana sih. Akhirnya tuh gue jadi game developer numpang lewat gitu loh. Jadi yang pertama gue di Makassar, hidup di Makassar, terus kayak gue ke Bandung, terus kayak habis dari Bandung gue ke Depok, habis dari Depok gue ke Jakarta, ada yang gue kerja juga di Jakarta, terus kayak gue juga kerja di Tangerang, terus ke Jogja, ke Surabaya, dan terakhir gue di Solo. Kayak gitu-gitu. Batam nanti. Aduh, gue udah dipanggil-panggil terus. Ya kayak gitu. Jadi kayak gue lumayan familiar sama apa ya, game dev di berbagai tempat, walaupun mungkin dari real time. Maksudnya kayak kalau ada perubahan yang baru gue nggak tahu. Kayak gitu. Nah, terus akhirnya nih rilis beta test. Nah, rilis beta testnya ini, itu timnya tuh udah habis gitu loh. Kayak sudah tidak ada minatnya sama sekali. Jadi kayak Nindyo tuh udah lagi bikin Epic Conquest 2, terus kayak si Panda Clip juga udah malas karena dia tuh aslinya kan bukan game dev kan. Dia tuh kan bikin komik. Dia tuh enggak tertarik untuk bikin game. Jadi kayak cuma gue doang gitu kan. Aduh, gue sendiri lagi, aduh, males banget gitu kan. Terus akhirnya kayak gue pikir gue sendiri doang, terus kayak malas banget lin game kayak gitu kan. Ya udah, kita rilis tes aja lah kayak publish untuk testing kayak gitu kan. Nah, publish testing itu cuma kayak gini, super duper simple. Jadi ini game shooter 2D side scrolling. Kayak kamu bisa pilih senjatanya apa yang mau dibawa. Terus ya pergi battle kayak gitu. Nah, terus karakternya lucu-lucu kayak gitu. Nah,
Tapi yang Anda expect di sini, ternyata orangnya tuh sangat-sangat tertarik dengan gamenya gitu. Orang suka banget gamenya. Di game yang kayak gue udah kayak, aduh males banget lanjut lagi nih kayak gitu kan. Karena nggak ada timnya. Terus kayak, oh ternyata orang suka kayak gitu. Dan itu penuh hype. Dan itu sampai kayak gini. Kan kita cuma kasih kuota tester itu 1.000 orang kan. Jadi kan yang tes itu terbatas kan. Itu sampai kayak gini. Jadi kayak orang yang berhasil download itu pasang posting kayak gini. Muahehehe. Mampu nggak kebagian. Terus kayak dia screenshot kalau dia itu udah install Pandaclip. Dan ini sebagian kecil ya. Itu kayak ada berpuluh-puluh posting kayak gitu loh. Terus kayak ini, ya Tuhan kesampaian juga. Wih. Terus kayak ada juga alhamdulillah ya Allah gitu loh. Gue kayak aduh, ini hektik banget sih akhirnya. Terus kayak habis kita rilis testing itu karena kayak kita rasa nes-nes aja. Gue kayak kenapa gue bilang kita sih? Sebenarnya gue sih. Waktu itu gue sendiri soalnya. Sedih banget sih. Ya, terus kayak ya udah kayak setelah ada struggle dan lain sebagainya, akhirnya kita berhasil rilis. Gue rilis. Itu dan pas kita rilis, unexpectedly kita tuh trending nomor 1. Yang gue juga nggak begitu ngerti kenapa itu bisa terjadi kayak gitu kan. Ya gue sih kayak maksudnya kayak gue rasa gamenya tuh bagus kayak gitu kan. Tapi kayak nggak sebagus itu juga sih kayak gitu loh. Dan kita ya sampai nomor 1. Dan di sini juga ini yang gue pelajari sih kayak maksudnya Nindya itu kayak waktu dia bilang bikin aja itu kayak sebenarnya kayak gini kayak setiap orang itu punya kelebihannya masing-masing kayak gitu loh. Ketika kamu lihat data DAU, ARPU, udah bla 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 kayak gitu dan kalian pusing, mungkin bidangmu itu bukan di situ. Gue nggak bilang itu nggak penting. Tapi kayak setiap orang itu punya kelebihannya masing-masing dan kayak setiap orang itu punya kecocokannya masing-masing. Kalau kalian mau telan semuanya, kayak semua data kalian telan, semua quality production kalian mau telan, itu nggak bakal bisa. Kayak gitu. Jadi kayak coba kalian itu pilih apa yang kalian mau fokusin. Terus ya fokus aja dulu ke situ. Habis itu baru yang lain. Kalau itu udah work. Kayak gitu. Kalau gue ya kayak gitu. Dan akhirnya itu gue berhasil rilis Pandaclip. Kayak gitu. Nah, jadi kayak dengan gue rilisnya Pandaclip ini, itu sudah membuktikan teorinya Nindya yang bikin aja itu benar gitu loh. work. Gue serius. Jadi ini teorinya tuh work gitu loh. Dan ini earning. Nah, terus setelah itu kan ini kan gamenya udah banyak yang download kan, tapi kayak monetisasinya itu sebenarnya masih kacau. Kayak belum ada fitur apa-apa. Terus kayak fanbase itu mulai teriak-teriak kayak minta bikin skin lah atau apalah kayak gitu-gitu kan. Minta gacha utamanya. Jadi ya udahlah kita tambahin fitur gacha kayak gitu. Terus kayak bingung ini apa yang mau digacain? Soalnya kayak fitur game itu masih dikit gitu. Terus gue itu masih ada kayak perfeksionis yang kayak mau ngebalancing semuanya gitu. Dan ini salah satu yang fail juga sih. Jadi kayak gini, gue itu enggak mau ada sistem yang berbayar yang merusak balance. Kayak kalau orang gacanya bagus ya ada yang gacanya jelek, otomatis yang bagus pasti progres dong. Yang jelek enggak, kayak gitu kan. Gue sebenarnya waktu itu tuh enggak terlalu suka sama yang kayak gitu. Jadi kayak solusinya itu gue bikin gacha yang skin. Jadi kayak skinnya yang utama di gacha. Jadi kayak itu enggak ada sama sekali bonus apa-apa. Tapi for some reason orang spending. Kayak gitu. Orang ternyata tertarik dengan skinnya. Terus habis itu ya ya gue pelajarin dong. Kayak gue coba bikin skin kayak gacanya fokus skin. Terus kayak gue coba pelajari kayak apa sih yang sebenarnya menjadi apa sih yang bikin orang gacha skin itu? Apa sih yang bikin orang suka sama skin itu? Kayak gitu. Ya sebenarnya sih kalau solusi gampangnya ya dibikin aja terbuka semuanya kayak gitu kan. Nah, tapi ini maksudku itu solusi yang gue nggak suka kayak gitu loh. Gue nggak suka karena terkadang hal yang lebih bagus itu yang nggak kelihatan kayak gitu. Karena kita bisa ya gue nggak perlu jelasin ya kayak gitu. Nah jadi kayak fokusnya kita mau bikin skin itu kita harus bikin hook point yang bikin orang itu berimajinasi kayak gitu. Jadi kayak bukan asal dibikin terbuka aja itu jelek. Jadi kayak kita kayak semacam belajar fashion ya, sama belajar kayak anatomi pose yang bagus itu kayak gimana. Dan ya ini salah satu karakter kita yang namanya Neva. Terus dia itu salah satu yang memberikan earning paling gede kayak gitu. Dan ini juga favoritku. Terus jadi kayak hook point itu kayak gimana sih? Jadi gue coba jelasin dikit di sini dan semoga aman. Ini kok perlu jelasin gak sih? Udah ngerti gak sih? Jadi kayak setiap kita bikin skin itu selalu ada hal yang perlu difokusin. Itu jangan asal dibikin terbuka semuanya. Jadi contoh ini skin yang di kiri kayak gitu kan.
emang bagus, makanya gue ajarin gitu kan. Siapa lagi yang bisa ajarin kalian? Jadi contoh yang di kiri ini kalau kalian perhatikan, kalau kalian zoom atau kayak mungkin kalian punya super power mata yang luar biasa kalau lihat kayak ginian, itu sebenarnya ada belahan dikit di situ. Nah, satu garis itu hook point banget. Kayak gitu. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua itu, kalau kalian perhatiin, itu yang roknya itu sebenarnya ada siluet kakinya dikit kelihatan. Kayak gitu. Dan itu yang orang suka. Jadi prinsipku itu adalah membuat sesuatu yang tidak kelihatan. Karena yang tidak kelihatan itu lebih menarik. Kayak gitu. Jadi kayak gimana caranya kita bikin sesuatu yang tidak kelihatan itu menjadi menarik. Kayak gitu. Kayak orang itu berimajinasi sendiri. Nah kalau yang kanan ini lebih agak terbuka sedikit, tapi kayak bukan langsung terbuka semuanya. Kayak yang poinnya tuh, yang pertama itu diampit. Karena for some reason banyak yang suka itu. Jadi kayak untuk hook pointnya kita bikin detail gitu loh. Kalau kalian perhatiin ampirnya itu kayak awalnya tuh dibikin simpel kan. Terus kayak pas gue cek, kok simpel banget, ini didetilin lah sininya. Tambahin garis, terus kayak dikasih shading kulit yang nice kayak gitu kan, mengkilat dikit kayak gitu-gitu. Jadi kayak hook point itu perlu difokusin gitu loh. Sama itu bagian perutnya juga kayak gitu. Jadi kayak diperdetil sama paha sih. Itu biasanya yang paling orang fokusin gitu loh. Terus kan kita kan udah bikin fitur yang kayak gini kan. Nah, kita itu bikin juga itu fitur gimana sih supaya orang itu lebih bisa lebih bisa memamerkan fokus poinnya kayak gitu. Jadi kita itu ambil fiturnya itu dari Arknights, di mana kita bisa bikin itu kayak, tau kan game gacha itu ada karakter yang di depan kan? Kita maunya tuh karakter yang depan itu bisa di customize. Jadi kayak bisa di zoom out, zoom in, kayak gitu, bisa diatur positioningnya, kayak gitu-gitu kan. Pikir kita ya orang bisa berkreasi, kayak gitu kan. Terus habis itu pas kita habis rilis fiturnya, itu langsung player posting gitu kan, langsung kayak gini. Jika Oke. Tapi kayak maksudnya kayak ini ini tuh salah satu tool untuk maksudnya kayak untuk memancing interaksi di komunitas juga. Kayak gitu. Dan ini juga biasanya bikin kayak artisnya tuh bangga kayak gitu. Karena kayak, "Woi, gue bikin detail-detail di situ ternyata ada yang zoom di situ." Kayak gitu. Nice juga kayak gitu. Nah, ini pentingnya juga fokus point itu di sini. Kayak gitu. Jadi kayak itu juga bisa jadi pamer. Kayak gitu. Jadi ini player-playernya. Jadi ini bukan kita yang screenshot ya, ini player ya. Postingan player. Jadi ini salahnya player, kita cuma bikin fiturnya. cuci tangan. Nah, terus gimana dengan hasilnya pada klip? Nah, ini user acquisition ya. Kalau yang suka data silahkan lihat. Jadi kayak gue malas pikir terus kayak gue screenshot aja buat orang yang suka data gitu kan. karena gue nggak begitu ngerti menjelaskan data itu kayak gimana. Gue tahu kayak cara kerjanya, tapi kayak secara dalam itu gue nggak begitu ngerti. Daripada gue jelasin salah, mending kalian lihat sendiri. Jadi kayak ini tuh waktu dirilisnya tuh waktu April. Jadi kayak April itu masih yang testing, makanya itu spek dikit karena itu terbatas. Nah terus itu rilis globalnya itu pas itu Desember itu makanya nge-spike kayak gitu. Nah terus itu sampai itu 32.000 orang kayak gitu, hampir lah 32.000 yang kalian lihat. Nah nanti kalian bisa cek sendiri. Ini bagi yang suka data bisa lihat. Terus tentu saja kita share earningnya juga. Jadi kayak ini earning kita di 2 tahun pertama. Jadi yang awal itu waktu testing otomatis tidak ada earning sama sekali, soalnya kayak monetisasinya masih kacau. Terus itu pas sekitar Desember itu kita dapat sampai 6K. Nah ini mungkin gimana ya, kalau dibandingin dengan yang tadi itu kayak ini jauh lebih kecil ya, kayak gitu. Tapi mungkin perlu diperhatikan juga, ini ini bukan company. Maksudnya semua duit yang ada di sini itu masuk kantong gue gitu loh. Kayak gitu. Jadi mungkin itu perbedaan yang paling signifikan. Kayak gitu. Jadi ini momen-momen gue foya-foya. Gue sendiri tapi gue makan pizza gitu loh. Kayak gitu. Jadi ya ini momen-momen nice-nya lah, kayak terus kayak habis itu mulai turun, terus kayak lagi. Ini sesuai dengan ini ya, skin yang update. Makanya kayak yang hook point tadi itu penting banget. Jadi kayak literally kalau skinnya bagus itu bisa langsung kayak gini, speknya. Sampai 6K. Terus kayak udah ini kan kayak skin itu kan kayak 2 mingguan gitu kan, 2 mingguan, 3 mingguan. Terus kayak ada skin baru lagi kan, skin baru lagi, spek lagi, kayak gitu. Itu sesuai dengan quality skinnya. Sama kayak sesuai dengan kontennya juga sih. Kita bisa keep playernya itu main atau enggak, kayak gitu. Ini buat yang tertarik lihat data silahkan lihat. Terus, nah ini lesson learn.
Nah ini apa ya, makanya kayak gue mungkin agak bertentangan dengan yang tadi ya, kayak wah kita harus pikirin ini, pikirin itu, pikirin ini. Menurut gue itu adalah gagal itu step. Gagal itu bukan sesuatu yang dihindarin. Jadi kayak contoh, kalian lihat kayak oh ini perlu dihindarin kayak gitu kan. Kalian bikin bakal gagal juga gitu loh. Yakin dan percaya lah gitu loh. High chance game pertama yang kalian itu kalian bikin itu gagal. Biasanya tuh kayak gitu. Walaupun kalian udah guide dari mana-mana kayak gitu. Jadi kayak gue udah bilang guide itu enggak penting. Kalian perlu pikirin, kalian juga tetap butuh guide. Tapi kalau kerjaan kalian itu cuma lihat guide terus, mungkin di situ ada masalah. Kayak gitu. Jadi kayak dulu itu gue terlalu overthinking kayak, wah ini harus balance. Wah kalau fitur ini ada, berarti harus ada ininya. Wah kalau gini. Dan akhirnya tuh kayak gameku itu jadi nggak fun. Karena kayak kekurangan fitur. Nah, terus kayak setelah kayak gue dapat pepatah yang luar biasa, yang bikin aja. Kayak gitu. Gue bikin fiturnya itu jauh lebih cepat. Kayak gitu. Dan karena apa ya, aslinya juga gue gamer. Kayak gue tahu tanpa data, gue itu tahu fitur ini bakal work atau enggak. Hanya dengan gue mainin gamenya. Kayak gitu. Nah, mungkin ini tip untuk kalian juga kayak, kan banyak yang bilang kayak, wah kalau kita bikin aja itu enggak work, kayak gitu kan. Jadi kayak tipsnya itu kalau kalian mau bikin aja, itu kalian jangan melihat perspektif dari game developer. Kalian itu bukan kayak, apa yang gue mau bikin, enggak, itu salah. Itu tips gagal. Jadi kayak, kalau kalian menjadi game developer karena ada game yang kalian mau bikin, fail. Itu high chance bakal fail. Tapi kalian itu harus menjadi game developer karena kalian mau main game. Game yang kalian mau main itu enggak ada. Akhirnya kalian bikin seperti game yang kalian mau main, bukan yang kalian mau dev. Karena yang kalian mau dev pasti game gampang. Kayak gitu. Ngerti nggak bedanya? Jadinya fokus ke game yang kalian mau mainin, bukan ke game yang kalian mau bikin. Apa kalian mau ini? Ya bikin doang. Kayak gitu. Jadi ya bikin aja. Kayak gitu. Jadi kayak apa tipsnya sih? Kalian bikin itu yang kasar dulu, terus habis itu baru dipolis. Kayak gitu. Karena kalau kalian mau langsung polis itu biasanya nggak jadi. Dan kalian itu burnout duluan. Kayak gitu. Ini yang gue pelajarin sih. Oke, mungkin itu aja sih. Nah, buat info selanjutnya dan info yang aneh-aneh, silakan kontak. Buat info yang gue nggak bisa publikan gitu, silakan dikontak. Ya, sekian dan terima kasih. Ya, thank you, Yon. Oke. Aman nggak? Halo. Masuk ya? Oke, ya, thank you buat Siono buat ini sesinya yang sangat luar biasa ya. Ini biasanya tuh yang lain ini ya belajar ya. Ini lebih kayak ngejok sebenarnya. Ya, mungkin gue mau itu dulu ya, mau clarify dulu. Tadi kan nanya kan, kenapa sih gue ada di sini kan? Jadi mungkin teman-teman setelah mendengarkan story itu nangkap nggak kenapa dia ada di sini hari ini? Jadi ya mungkin goalnya sebenarnya kita mau ngebalance ya. Jadi kayak ngebalance yang ekstrim kiri, ekstrim kanan kan. Kalau kemarin ada Ninyo, ada Boy Safik, nah ini ada Ucup. Ini ada Siono nih, yang harusnya sangat-sangat bertabrakan gitu kan. Jadi goalnya mungkin lebih ke, ya teman-teman bisa lihat perspektifnya sangat-sangat berbeda kan ya. Di sini di Game Dev ini, terus dengan cara juga berbeda. Dan mungkin, tadi mungkin yang paling menarik yang bikin aja tuh, mungkin sangat-sangat menarik ya. Jadi kayak teman-teman juga bisa mulai aja, nggak usah nunggu macam-macam lah gitu. Nah, ya, mungkin gue pengen nanya dulu deh. Tadi kan dibahas juga tuh yang lu awalnya bikin apa nggak ada komunitas, nggak ada apa-apa gitu kan ya. Tapi lu tetap jalan terus tuh sampai kayak sekarang kan. Nah itu boleh di ini nggak ya, di mungkin teman-teman kalau yang di Batam lumayan beruntung kali ya, udah lumayan banyak kan developer lainnya kan ya. Benar-benar. Nah tapi kan ini kan kita game sheet buat semua daerah nih. Ada juga teman-teman yang daerah yang belum ada developernya gitu kan ya. Mungkin ada selasih sama lu kan mungkin ya. Kayak Balikpapan gitu ya kayak. Ya mungkin nanti kita ada di Balikpapan, ada lagi di tempat-tempat lain kan. Nah, dari lu ada ini nggak? Ada mungkin kayak tips atau story gitu kayak kapan sih lu kan kayak hijrah gitu kan ke Bandung kan. Dia mungkin apa yang harus dilakukan kayak ketika benar-benar nggak ada support sama sekali gitu ya. Buat bisa memulai tadi tuh, bisa memulai si perjalanannya gitu. Kalau literally apa yang harus dilakukan, gue juga nggak tahu ya, makanya gue cabut ya, kayak gitu. Tapi kayak mungkin hal-hal yang gue udah coba ya, gue intinya ya sudah coba sosialisasi ke kampus, coba ini, coba itu, dan coba bikin kompetisi bahkan, dan itu memang nggak work. Dan apa ya, mungkin di titik yang paling parahnya itu adalah ketika gue bikin kompetisi, itu malah yang datang itu orang dari Jawa. Padahal kompetisinya itu harus presentasi di Makassar. Jadi orang dari Jawa itu terbang demi hadiah 1 juta. Terus kayak gue kayak, tiketmu lebih mahal gitu kan. Tapi itu maksudnya kayak apa ya, kayak kalau gue bilang sih, kalau udah terjadi kayak gitu berarti literally kotamu itu sudah tidak bisa gitu loh. Kayak kalau mau tips tips gimana biar bisa survive, ya udah kalian bisa ini kayak online aja kayak gitu. Tapi kalau kalian mau bikin satu community,
ya community itu kan perkumpulan. Kayak kalian harus kumpulin orang-orang yang minat kayak gitu kan. Tapi kalau literally ekosistemnya nggak ada orang yang minat, apa yang kalian mau kumpulin? Kayak gitu. Menurut gue sih kayak gitu sih. Jadi kayak yang gue coba di Makassar itu kayak gue udah coba semuanya dan menurut gue sudah banyak banget yang gue coba. Terus kayak itu masih fail, ya udah gue cabut aja kayak gitu. Kalau dibilang bagaimana caranya supaya tetap semangat dan kayak melanjutkan itu, gue juga ya kurang ngerti sih. Intinya kayak ya gue pengen bikin kayak gitu. Ya udah gue harus gue lakuin aja kayak gue butuh ke Bandung, ya udah gue ke Bandung. Sesimpel itu sih. Mungkin karena kayak gini ya, gue juga nothing tulus ya kayak gitu. Jadi kayak mungkin kalau kalian masih banyak pikiran, mungkin itu sesuatu yang kalian wajib hargai juga gitu loh. Berarti kalian itu punya banyak hal yang kalian sayangi. Kayak gitu. Berarti kalian punya banyak hal lah kayak gitu. Sedangkan orang yang dengan gampangnya bisa ke sana dan ke sini, biasanya itu tidak punya apa-apa. Waduh. Iya kan? Kayak kalau kalian mau pindah kota itu kayak yang kalian bakal consider adalah barang-barangku kayak gimana, keluargaku kayak gimana dan lain sebagainya, ya kan? Kalau kalian bisa dengan gampangnya pergi ke tempat lain, itu biasanya bukan karena niatnya doang, ya, niat satu faktor, tapi biasanya juga karena yang dihilang itu dikit gitu loh. Jadi kayak lebih ini. Okay, jadi tergantung gimana sih targetnya mau kayak gimana kayak gitu. Oke. Nanti mungkin gue lempar dulu kali ya ke audiens, mungkin tadi kan seru banget sesinya, mungkin ada dulu silakan yang mau bertanya. Silakan. Oh, Cip. Oh, enggak. Oh ya, silakan. Oke, boleh mic Kak? Boleh, silakan. Ampun, Pak. Ya, Pak. Tes. Oke. Tadi kan duitnya, kongres ya by the way, duitnya lumayan masuk kantong sendiri. Apa yang terjadi dengan 20% buat si Panda Clip? Kasih nggak itu? Gue langsung jawab ya. Jadi kalau yang 20% pada klip itu kayak waktu itu enggak deal beneran 20% sebenarnya kayak gitu. Terus apa sebenarnya itu dealnya tuh udah fail karena kayak gini, kita tuh dealnya kalau dia tuh continue develop. Tapi dia tuh enggak lanjut develop. Jadi sebenarnya dia tuh udah enggak punya share lagi kayak gitu kan. Tapi gue sebagai orang yang baik, guys, gue tetap share sih. Jadi kayak earning awal-awal itu yang itu gue share, kayak gue kasih 10 juta, 20 juta kayak gitu-gitu loh. Kayak gitu sih. Kayak gitu aja sih. Sih. Tapi gue ingat banget dulu pas ngobrol sama si Yono, dia bilang kan, wah gue bingung nih, kebanyakan duit mau ngapain ya gitu. Nah itu awal-awalnya itu. Momen-momen itu ya, momen-momen gitu kan, duit mau diapain gitu kan. Bayangin tiba-tiba di rekeningmu ada 80 juta kayak gitu-gitu kan. Terus kayak mau gue apain gitu kan, gue biasa hidup kayak 1 juta juga bisa sampai hampir sebulan kayak gitu kan. Itu masih jalan nggak sih si game-nya itu sekarang? Masih earning kah? Oh iya, masih. Masih. Dari dulu sampai sekarang udah nggak diapa-apain tapi masih earning terus ya jalan. Enggak, gue update lah. Kalau enggak gue apa-apain pasti jatuh sih. Jadi itu kayak update skin sih sebenarnya. Tapi sebenarnya update-nya enggak intens banget sih. Kayak gitu. Berapa lama tuh kayak update-nya? Hah? Ya sejauh ini masih update terus. Jadi kayak berapa tahun gitu. Dari tahun sih. berapa tadi itu 2011 ya? 2019. Sampai sekarang itu masih update. Gitu. Tahun. Silakan mungkin yang lain ada lagi tanya? Oh, boleh. Bentar, penasaran nih. Akhirnya kan single nih sekarang ya? Enggak sih, sekarang udah ada tim lagi sih, udah hiring lagi. Berarti Kan udah ada duit. Untuk Panda Clip. Ya oke, sombong, siap. Terus untuk Panda Clip itu ada IP-nya nggak? Maksudnya itu udah didaftarin sama si autor yang pertama atau gimana? Setahu gue sih sejauh ini belum didaftar sih IP-nya. Terus kayak lu gitu. pakai IP orang apa gimana sih, jelasin? Maksudnya enggak, kalau maksudnya apakah dia daftar haki apa kayak gitu kan? Ya enggak sih, itu memang karakternya dia kayak gitu. Jadi kayak ya pakai aja, tapi kayak kita enggak punya haki sama sekali kayak gitu. Tapi gitu. tetap pakai nama Panda Clip. Apa? Pakai tetap pakai nama Panda Clip itu. Maksudnya? Panda Clip itu punya si autor kan? Punya si autor orang Bandung. Terus studionya Highclay tetap pakai si nama Panda Clip itu as. Iya, di gamenya. Iya. Ya enggak masalah sih. Maksudnya kayak gini, kayak itu kan tergantung orangnya kan. Maksudnya kayak kalau orangnya oke-oke aja, ya enggak masalah. Tahu nggak sih kalau duitnya banyak? Apa? Maksudnya nih gara-gara saya ini, banyak ternyata. Besok gue Oh? Gara-gara ini tahu ya? Tahu ya? Enggak, sebenarnya orang itu juga jago banget dan dia tuh tidak terlalu pusing kayak gini-ginian. Kayak gitu. Jadi kayak apa, dan gue juga open aja sih kayak oh ini earning. Lo gimana? Kayak gitu-gitu. Oh, ternyata dia punya passionnya sendiri. Kayak gitu ya. Ya enggak masalah loh. Terus kan dia kan udah enggak bantu sama sekali kan, kayak gitu. Dan gue juga kayak sama dia tuh kayak
ya teman-teman aja sih sebenarnya. Kayak kalau gue ada masalah, gue bilang ke dia, kalau dia ada masalah juga dia bilang kayak gitu-gitu. Jadi kayak sebenarnya kita itu enggak bound by contract, tapi bound by friendship. Yang mungkin itu Gentleman goblok ya. agreement aja. Itu goblok ya, gue enggak menyarankan itu ya. Itu goblok. Kalau mungkin dari sisi developer profesional itu goblok ya. Kayak gitu. Tapi somehow di gue itu work kayak gitu. Ini sangat-sangat out of the box ya. Mau yang dilakukan tuh kayak di luar teori banget ya. Benar. Dan ini ya, maksudnya kayak gue itu enggak kayak gue orangnya memang di luar teori, enggak. Itu orangnya sangat-sangat teori. Dulu ya, dan makanya kayak gue itu sangat rigid dulu. Bahkan itu kayak lewat langsung gue pecat. Biasanya orang kayak gitu. Nah, tapi kayak dari yang gue pelajari kayak apa ya, orang-orang yang gue butuhin itu enggak cocok dengan style kayak gitu loh, enggak cocok dengan kayak lo langsung pasang aturan dan dia ikuti doang kayak gitu. Makanya kayak gue itu kayak mencoba beradaptasi kayak gitu. Walaupun gue bilang teman-teman bukan kayak lo itu langsung jadi teman gue, enggak kayak gitu. Tapi kayak lebih ke apa ya, gue ngerti apa tujuannya dia, gue ngerti sebenarnya dia tuh pengennya apa kayak gitu-gitu. Terus ya enggak masalah lah, kayak enggak ada yang kayak gimana-gimana amat, kayak enggak ada kontrak yang sangat-sangat strict atau apa kayak gitu-gitu kan. Ya, dan jalan-jalan aja sih kayak gitu. Di gue sih itu work. Kalau kalian coba dan ada apa-apa, jangan tanya gue. Ada lagi silakan. Ada mau nanya lagi? Oh itu boleh, silakan. Oh iya, online ada. Di slide belum kelihatan. Cek. Jadi saya mau nanya tentang game tadi itu kan saya lihat dari presentasinya itu banyak banget kayak playernya nge-screenshot gitu kan. Jadi kayak sebuah komunitas dari game tersebut ya. Itu komunitasnya itu dalam bentuk ajakan atau itu natural sendiri tumbuh gitu. Yang kita tahu kan komunitas dalam game tuh penting banget. Kayak misalnya game kita di roasting orang lain ada yang ngebela gitu. Nah kira-kira kalau cara ngebikin komunitas tuh natural atau ada sesuatu untuk ngebikin ya? Oke. Sebenarnya kalau sepengalaman gue ya, komunitas itu sebenarnya bisa terjadi natural selama game lo bagus. Kayak gitu. Kalau game udah sama dan tidak ada komunitasnya, antara game lo memang tidak cocok untuk komunitas, kayak game hyper casual itu biasanya tidak ada komunitasnya kayak gitu kan. Antara itu atau game lo jelek, kayak gitu aja. Sorry ya, itu kasar nggak sih kalau gue bilang game jelek? Nah, terus kayak jadi kayak selama game lo bagus, itu sebenarnya bisa natural. Tapi kalau lu arahin itu biasanya lebih bagus. Kayak mereka tuh langsung terkumpul. Dan maksudnya kayak lebih bisa kayak diatur dan lain sebagainya, enggak terlalu aneh-aneh kayak gitu-gitu. Gitu. Tapi kekurangannya ya kalian jadi butuh community manager lagi. Kayak gitu. Dan itu juga mungkin kayak gue kan tipe yang mencoba mengurus semuanya. Nanti kalau enggak bisa gue urus baru gue lepas kayak gitu kan. Jadi kayak ya, awalnya gue coba urus dulu, terus kayak lama-lama capek juga. Ya udahlah lempar aja ke itu komunitas gitu loh, kayak mereka yang kayak gue itu angkat orang-orang itu menjadi manajernya, terus kayak gue kasih role-role yang rada-rada anime kayak Mohosojo gitu. Mohosojo animenya tuh adminnya tuh gue kasih nama Mohosojo kayak gitu. Terus kayak ya mereka yang nge-mute kalau ada orang bicara yang aneh-aneh kayak gitu, atau kayak ngeposting gambar-gambar yang kayak gitu. Nggak perlu gue bilang kan? Jangan. Secara formal ini guys. Ya, oke. Ya, lagi silakan. Mungkin yang mau tanya. Dari gue mungkin mau nanya juga ya. Tadi kan lu bilang juga pas yang awal-awal hype-nya kan lu bikin slot early testing tapi cuma 100.000 ya. Terus itu jadi kayak hype banget kan. Langsung kayak rebutan gitu kan. Itu seberapa strategi itu seberapa penting menurut lu dari kalau lihat sekarang ya? Atau apakah itu bisa dipakai juga nih sama teman-teman yang lain kalau mau bikin, gue juga bikin nih limited seat jadi kayak lebih hype atau enggak itu? Atau itu sebenarnya enggak terlalu matters? Kalau gue bilang sih strategi matters ya. Tapi gue sih sebenarnya agak kurang setuju kalau semuanya itu harus berdasarkan data kayak gini. Data itu penting selama kalian tahu baca data. Kalau kalian tidak tahu baca data, terus kalian pakai data, itu bakal fail biasanya. Dan gue itu feeling gue itu lebih bagus daripada skill baca data gue. Jadi kayak gue ada feel nih kayak komunitasnya tuh kayaknya bakal suka yang kayak gini-gini deh. Terus kayak sebelum publish itu gue ada kayak ngekumpulin fansnya gitu. Kayak kita bakal publish ini nih, terus kayak konten-kontennya tuh ini nih. Jadi kayak komunitasnya itu udah tahu kalau game itu mau publish. Jadi kayak mau buka testing. Jadi kayak pas buka testing itu langsung 1.000 kuota itu langsung gitu. Langsung full. Jadi kayak hitungan beberapa jam doang langsung 1.000 download. Kayak gitu. Jadi sebelum lempar early testnya itu ada kayak semacam kumpul komunitas dulu gitu ya buat dikasih tahu bahwa Iya. Jadi kayak komunitas itu kayak teaser dulu. Gitu ya, kayak teaser. Bener.
Jadi kayak komunitasnya tuh gue kumpulin duluan, terus kayak gue udah kasih kabar soal update gamenya tuh kayak gimana, kayak gitu. Oh, I see. Jadi berarti Heeh. kayak ada semacam teaser dulu gitu, orang-orang udah penasaran, Iya, baru betul benar. dikasih tahu ada rilisnya. Benar, Artinya itu sebenarnya benar. sebenarnya mirip sama flow launch pada umumnya sebenarnya gitu kan ya. Tapi ini Benar. versi sederhananya gitu ya. Benar. Gue sih lebih kayak gini, kayak apa ya? Tidak ada sebenarnya cara yang bisa bekerja untuk semuanya. Jadi kayak gue nggak bilang cara yang dikasih tahu kayak pakai data itu salah, enggak, itu benar. Tapi kayak apa ya? Biasanya gue itu lebih suka kayak gini, pakai feeling dulu baru pakai data. Karena setelah feeling lu bagus, maksudnya kayak lu udah ngerti yang mana yang bagus, itu nanti lu jadi tahu data yang relevan itu yang mana. Kalau lu langsung data, lu nggak ngerti data yang relevan itu yang mana, dan lu salah baca data. Kalau dari gue sih kayak gitu. Berarti lu pakai apa yang lu pahamin gitu kan. Ya, pakai apa yang lu pahamin. Dari diri sendiri dulu baru liatin mana yang cocok lu ambil gitu ya. Benar. Oke, menarik. Nanti mungkin ada pertanyaan dari audiens nih. Lu kan solo developer ya. Jadi sekarang tinggal di Solo dan sempat sendiri juga kan ya kemana-mana. Gue nggak gitu solo. kan. Gue udah punya tim sekarang, tidak sendiri lagi. Bukan kan sempat itu kan. Anda ada nanya nih, gimana caranya mengatasi mental block ketika solo developer. Jadi waktu pas lu kemarin tinggal sendirian, tetap lanjutin itu, ya mungkin ada nggak tipsnya buat teman-teman? Karena kan mungkin ada ya beberapa peserta games ini yang solo dan dia mau nyari tim tapi mungkin belum ketemu gitu ya. Bagaimana? Itu berarti bagaimana caranya biar kuat? Ya kan? Iya, biar tabah dan terus jalani. Gue dulu sebenarnya stres banget sih waktu itu, benar-benar literally stres kayak gitu. Bahkan waktu gue ada earning pun kayak rasanya tuh kayak, aduh ngapain gue punya earning tapi kayak gue udah punya tim kayak gitu. Karena gue juga dasarnya tuh pengen punya tim kayak gitu kan, pengen punya tim yang solid dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi kayak target utama gue itu bukan duit, tapi kayak pengen bikin game bareng-bareng yang seru kayak gitu kan. Tapi kayak gue tinggal sendiri, itu menjadikan banget kayak gitu. Terus kayak pas punya duit ya, nggak ada timnya kayak gitu loh. Makanya gue hiring. Terus bagaimana caranya biar kuat? Gue tuh kalau waktu itu ya gue sampai kayak gini, kayak sampai baca-baca buku gitu, kayak baca-baca buku soal meditasi lah, soal apalah kayak gitu-gitu kan. Tapi kayak hal yang paling gue interest itu sebenarnya yang ini, soal stoik kayak gitu. Dan itu mungkin agak konik juga dengan bikin aja kayak gitu. Kayak apa ya, yang terjadilah. Itu nggak usah dipikirin terlalu parah, karena kayak gini. Kan gue bilang kayak mungkin perspektifnya orang yang udah punya tim, aduh sepi banget ya, nggak ada tim. Coba tanya perspektifnya orang yang punya tim, emang aman? Itu pasti perang juga kok di dalam. Kayak gitu kan. Ya lu juga pasti tahu kan kayak perang-perang di dalam kan. Jadi kayak sebenarnya tuh kalau menurut gue itu tidak ada satu posisi itu yang literally bagus daripada posisi lain. Mau posisi kamu punya tim atau enggak kayak gitu. Jadi kayak waktu kamu sendiri juga itu sebenarnya banyak hal yang kamu bisa nikmatin. Yang kamu enggak bisa nikmatin lagi pas kamu udah punya tim. Kayak gitu. Jadi kayak mungkin lebih kayak gini sih, fokus ke apa yang kamu bisa lakukan. Fokus ke apa yang kamu punya, bukan fokus ke apa yang kamu enggak punya. Kayak gitu. Kok jadi motivasi? Sangat bijak ya. Ya, agak aneh ya dengan secara bijak ya. Oke. Oke, nah tadi kan lu kan ngejelasin tentang yang hook point kan dengan sangat detail kan. Nah, itu proses lu memahami itu gimana sih? Maksudnya kayak mungkin kan buat orang yang gamenya beda kan ada hook point juga kan. Nah, lu tuh sampai tahu teori itu harus detail gimana itu dari mana? Kalau cara simpelnya ya gini, kayak di sini ada yang bakal bikin game waifu enggak sih? Gue penasaran. Ada enggak? Yang bakal bikin game tema waifu? Enggak ada ya? Mungkin yang di online atau malu mungkin. Oh, malu ya. Kok malu sih? Gue aja di depan gitu kan. Ya, jadi kayak gimana ya? Kalau orang memang sudah suka yang kayak gitu, itu kasat mata juga udah lihat sih. Kayak oh ini bagus, oh ini enggak. Nah, sisanya itu adalah tinggal di breakdown aja. Kayak gini, gue lihat ini kok bagus ya? Ini kok jelek ya? Kayak kurang enak gitu liatnya. Ya udah kayak gue kayak kumpulin referensi gitu kan. Tek oh ini bagus. Ini jelek kayak gitu kan. Terus apanya yang bikin beda? Oh, ini tuh kalau dia pose ini lebih nge-curve ininya. Oh, ini kalau dia bikin line art itu lebih tipis. Oh, ini kayak gini. Jadi kayak lebih ke di breakdown aja sih. Kalau seandainya kalian memang suka itu ya. Kayak suka waifu kayak gitu kan. Pasti kan ada art waifu yang kalian suka dan ada yang enggak suka. Nah, kenapa kalian bisa suka itu? Kayak gitu. Nah, itu di breakdown aja. Kayak di spamming image yang mana yang kalian suka kayak gitu kan. Terus cari itu patternnya lah pattern yang bagus itu kayak gimana. Itu kan literally artis AI juga kayak gitu kan. Sih, berarti itu sebenarnya ada proses riset ya sebenarnya di sana ya. Jadi tapi risetnya itu lebih ke mendalamin ngedefinisiin kali ya. Yang dari feeling coba di define jadi sesuatu yang lebih jelas gitu ya. Jadi kayak sebenarnya hal yang gue lakukan juga sama sih, riset juga. Tapi mungkin bedanya tuh kayak gini kan, kalau kayak si Yosef tadi riset gue gila tiang angkanya 200 juta dan sebagainya kayak gitu kan. Kalau gue tuh kayak riset,
wah ini mantap ini kurvanya di sini kayak gitu. Kayak, wah gila golden ratio gitu kan. Mungkin kayak gitu ya. Jadi kayak gimana ya? Karena by feeling dan maksudnya kayak gue juga enjoy aja kayak gitu. Gue nggak dibayar pun gue oke kayak gitu. Ya, jadi ya sesuai dengan minat kan. Ya jadi kayak jalan-jalan aja sih. Oke, sip, silakan mungkin ada lagi yang mau nanya. Kalau kita tinggal semenit lagi sebenarnya. Ada nggak ada? Nggak ada. Oke. Oh, masih 5 menit ya. Oke, mungkin ini mungkin pertanyaan terakhir kali ya. Kan tadi kan lu kan juga bilang dia kan dari ACG kan. ACG kan banyak fans segala macam kan. Nah, apakah menurut lu itu mungkin lebih ke buat developer baru yang mau masuk kan ya? Apakah mereka sebenarnya oke nih buat kalau gitu gue coba main ke kalau gue emang misalkan wibu gitu ya dan atau penggemar ACG, apakah sebaiknya mereka juga coba nyemplung atau better ada cara yang lain lah gitu. Kalau betul lo ya. Maksudnya kayak apakah dengan tadi ya itu bakal bisa jalan terus atau mereka tuh harus ngerti sampai dalam itu, kalau cuma di luar doang nggak terlalu bisa. Kalau dari gue sih nice banget sih sebenarnya anime. Gue bahkan bingung kenapa semua orang tidak anime aja gitu. Kalau dari perspektif gue ya, kayak enak banget sih, kayak komunitasnya juga sangat support, terus kayak spendingnya juga mereka tuh lumayan gede. Kayak gitu. Jadi gue bilang sih sangat-sangat nice sih kalau dari perspektif gue, karena gue juga belum pernah bikin yang western dan lain sebagainya. Tapi gue dari yang anime itu enak banget rasanya. Kayak komunitasnya support banget. Sih, berarti itu sebenarnya bisa jadi tempat yang lumayan safe ya buat developer baru kalau mau coba dan emang hidupnya di situ gitu ya. Itu kayaknya tempat yang Iya, cukup oke safe, gitu gue ya. bilang. Bener. Makanya gue bilang gampang kan. Oke, sih. Lagi ya. Oke. Mungkin kalau sekarang ini berapa orang ya yang masih ngupdatein pada klip timnya? Berapa jumlahnya? Kalau sekarang yang fokus di Panda Clip tuh berempat sih, tambah gue. Berempat. Itu empat-empatnya full di Full di Panda atau Clip bikin kalau game untuk baru lagi? sekarang mungkin itu game barunya itu masih dalam ini sih fase riset, masih riset sih mau kayak gimana nya kayak gitu. Tapi emang maksudnya berarti fokusnya nge-updatein terus sih. Sama kalau game yang baru itu juga gue ada ini sih kayak coba-coba satu programmer baru lagi kayak gitu. Jadi kayak dia yang gue suruh riset dulu. Berarti Kayak game gitu. baru juga pasti bakal setipe nih arahnya nih. Oh iya dong. Benar-benar. Oke, sip. Kalau udah nggak ada yang nanya, mungkin kita bisa tutup sesinya. Thank you buat Suyono dan yang sangat-sangat tidak konvensional ya ini Aneh. saran-sarannya ya. Dan ini menurutku yang tadi yang bikin aja itu menurutku juga menarik ya. Karena kan jadi kan games ini kan kayak ngumpulin semua orang buat nge-share. Tapi again ya, end of the day harus tetap mulai kan ya. Karena kalau nggak cuma teori-teori doang ya nggak beres-beres juga. Oke, mungkin thank you. Kita kasih dulu applause yang meriah buat Suyono.